Sudah dikirimkan bang? Sudah. Marisa Ica langsung. Marisa Ica kepada emailnya kepada apartemennya katanya sudah 3. Bang, lihat ke kamera bang. Iya ini lagi. Dan ibu harus biar bisa cair harus bayar 10%-nya, jadi kan 120 bisa 80 juta transfer lah. Depositonya palsu tuh, pada semua palsu. Semua palsu. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Rizky Pahlevi yang somasi Marisa Ica melalui pengacaranya bantah tudingan terlibat video shoot. Baru-baru ini Rizky Pahlevi mantan kekasih dari Rebecca Glover melakukan somasi pada Marisa Ica. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Pahlevi, Sugeng Teguh Santoso, dan ia mengatakan bahwa kliennya ini membantah atas tudingan terhadap dirinya. Sementara itu Marisa Ica mengaku heran mengapa somasi tersebut dilayangkan kepada dirinya. Marisa Ica menanyakan mengapa Rizky Pahlevi memberikan somasi kepadanya dibandingkan fokus dengan permasalahan yang ada. Sebagaimana diketahui, Marisa Ica juga mendapatkan somasi dari Rizky Pahlevi karena diduga melakukan dan juga menggiring opini jika ia terlibat dalam video shoot yang diduga Rebecca Glover. Rizky Pahlevi membantah tudingan dirinya terlibat dalam video shoot yang diduga mirip Rebecca Glover. Mantan Rebecca Glover itu Rizky Pahlevi. Ia membantah tudingan yang mengatakan jika dirinya terlibat pengancaman Rebecca Glover di tahun 2022 lalu. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum Rizky Pahlevi, Sugeng Teguh Santoso, dengan mengatakan jika kliennya membantah atas tudingan pengancaman terhadap Rebecca Glover selama ini. Melaporkan seorang dengan inisial L yang memeras Rebecca. Rebecca sudah kasih 30 juta, ya, 30 juta. Dan orang itu dia laporkan ke Barreskrim, ditangkap, namanya R. Ada satu lagi saya lupa. Nah kemudian terjadi restoratif justice. Rebecca pikir dan Rizky pikir ini sudah selesai. Sekarang ternyata muncul lagi di bulan 5 awal, ya. Nah Rebecca melaporkan kembali akun Gemes, ya, Dede Gemes, ya, akun Dede Gemes. Akun ini bukan milik Rizky, ya. Beberapa media telah menyebut, salah satunya Tribun Sumsel, Tribun Toraja, Tribun dan grup Tribun, ada Pop Mata-Mata, ada FIFA. Kami telah mengirimkan somasi kepada 7 media, ya, yang beberapa media, termasuk kepada satu nama, namanya Marisa Ica. Kenapa Marisa Ica saya somasi? Karena dia berani menyebut Rizky sebagai tersangka. Ini bahaya, ya. Oleh karena itu kami somasi. Ada 2 media sudah clear, yaitu Pop Mata-Mata langsung mendrop. Kemudian Tribun Sumsel sudah mendrop, Tribun Toraja sudah mendrop. Saya mengapresiasi, ya. Karena bulan 5 Mei akun Dede Gemes ini sudah dilaporkan dan dalam proses penyidikan. Saya berharap teman-teman media, ya, ini kan sudah beredar video tersebut, ya, menanya kepada sumber yang kredibel. Siapa sumber kredibel? Tentu polisi, karena sudah ada laporan dari Rebecca Glover, ya, kepada polisi akun Dede Gemes ini supaya ditindak. Jadi sementara tuh keterangan saya, ada tanya nggak? Bang, ini Marisa Ica itu menyebut kalau misalnya Rizky ini tersangka pas di mana? Pas kapan? Di satu media, ya, Marisa Ica menyebut di media apa nih saya? Soalnya kalau nggak salah di wawancara terakhir Marisa Ica itu nggak ada nyebutin kalau si Pahlevi ini sebagai. Ada media, kita kan ngutipnya media. Okay. Oh, bukan Marisa Icanya. Jadi saya mengutip media, ya, kan kita tahunya dari media. Lalu, ya, ini
Soalnya banyak ini nih apa nih? Bentar ya, banget nih data saya nih. Udah pokoknya itu nanti saya sebutin lah ya. Jadi Maria Ica itu menyebut di satu media bahwa sudah tersangka. Nah oleh karena itu saya minta klarifikasi, gitu loh. Bang, somasinya kapan Bang dilayangkan? Baru hari ini, ya. Sudah dikirimkan Bang? Sudah. Marisa Ica langsung? Marisa Ica kepada emailnya kepada apartemennya kata sudah 3. Bang, lihat ke kamera Bang. Iya, ini lagi ngeliatin data. Biar nggak salah ngutip, atau ngutip nanti gua dituntut orang lagi, bos. Adalah ya nanti saya sebutin karena saya banyak banget perkara saya tangani jadi bingung. Intinya begitu, hanya 1% Marisa Ica. Kalau Marisa Ica mendengar ini, tolong buat klarifikasi bahwa dia tidak menyebut Rizky sebagai tersangka, ya. Namanya kan kita saling check and recheck, koreksi hak jawab. Bisa saja media salah mengutip, bisa saja tanpa sumbernya ada tapi sebetulnya dikutip salah atau sumber tidak menyatakan seperti itu, ya. Penting sekali buat kita semua menyebutkan satu fakta, ya, gitu ya. Bang, kapan gitu waktu untuk Marisa Ica Bang? 3 hari. Dari 3 hari sejak hari ini, ya. 3 hari sejak hari ini. Nanti kalau 3 hari sudah lewat, saya akan tanya kepada Rizky, mau apa? Apakah didiemin saja? Karena kan teman-teman sudah meliput saya untuk menyampaikan kepada publik bahwa Rizky bukan yang menyebarkan video yang berisi pornografi tersebut. Tapi yang pelaku di dalam situ benar Rizky. Saya jawabnya begini ya. Yang dalam video tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita yang mirip dengan RK dan mirip dengan MRP. Ya udah itu aja dulu deh keterangan saya. Bang, Ya. apakah di sini berbicara atas nama Rizky nih Bang? Ya. Apa sendiri sudah dijadikan kuasa hukumnya atau seperti Sudah. apa? Ada buktinya Surat Bang? kuasanya ini, surat kuasanya ini. Sidang mediasi gagal, Desta dan Natasha Rizky sepakat lanjut untuk bercerai. Sidang cerai Desta dan Natasha Rizky akhirnya perdana digelar pada kemarin 29 Mei 2023. Agenda sidang cerai Desta dan Natasha Rizky yang pertama tersebut ini sidang mediasi. Akan tetapi sidang mediasi antara Desta Mahendra dengan Natasha Rizky yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dinyatakan gagal. Otomatis, proses perceraian keduanya berlanjut ke pembacaan hasil mediasi. Sidang selanjutnya akan digelar pada 2 minggu mendatang, yakni 12 Juli 2023. Natasha Rizky berharap perceraiannya dengan Desta ini menjadi jalan terbaik untuk keduanya. Sebab dalam mediasi mereka sepakat untuk melanjutkan proses cerai dan berpisah. Begitupun Desta Mahendra yang menegaskan bahwa sidang perceraian dengan Natasha Rizky akan terus berlanjut. Mediasi antara Desta Mahendra dan juga Natasha Rizky pada sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak butuh waktu lama. Prosesnya lancar dan mereka sepakat untuk melanjutkan sidang tersebut. Desta juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, apa-apa yang dibicarakan saat mediasi sudah sesuai dengan kesepakatan mereka. Kita lanjut terus prosesnya, sama kita berlanjut prosesnya sidang berikutnya semuanya kita mengikuti semua tahapannya. Sidang selanjutnya tanggal berapa? 2 minggu setelah dari sekarang, insya Allah sidang.
Kak Caca, apa sih alasan tersendiri Kak Caca akhirnya memutuskan lanjut gitu, tidak melanjutkan proses mediasi ini dan berkumpul bersama? Jadi kita udah sepakat, jadi mudah-mudahan ini yang semoga ini yang terbaik. Jadi udah sepakat antara aku sama Desta, kita langsung untuk melanjutin lagi sidangnya. Kak Caca, terkait kode GG itu gimana Kak Caca? Mungkin bisa dijelaskan Kak Caca? Karena Kak Caca maaf ya, itu tidak benar. Desta, Masya Allah, Desta orang yang baik. Masya Allah, beliau tuh baik banget sama keluarganya, jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Beliau baik banget sama saya, sangat menyayangi saya dan anak-anak saya. Beliau Masya Allah, jadi berita yang diisukan sama itu tidak benar adanya. Itu aja sih, jadi kita semua jangan menyebarkan fitnah yang apalagi belum sama sekali tidak benar. Jadi itu aja sih. Mohon banyak, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat, semua netizen, semuanya yang mendukung kami berdua. Masya Allah, yang mendoain kita semuanya. Kita pasti pengennya yang terbaik ya. Kita juga nggak pengen hal ini terjadi, tapi pada masyarakat semua sudah kita pertimbangkan dengan baik. Dan sekali lagi saya mohon berita yang disebarkan sama sekali tidak benar. Saya saksi hidupnya selama 10 tahun. Desta orang yang sangat baik dan sangat menyayangi kami, saya dan anak-anak. Artinya memang tidak ada kecocokan aja atau memang ada perbedaan visi misi sama kita berdua yang memang itu hanya kita yang tahu dan kita nggak bisa kita share di sini. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus, tapi memang itu yang kita alami berdua. Jadi itu kesepakatan bersama bahwa itu kita aja yang tahu. Melihat kakak tadi ya, apa kita yang dia Dia pasti sedih lah, mau nggak pengen kayak gini. Ini berat banget buat kita karena itu pertimbangan yang banyak, apalagi melibatkan anak. Ya, tapi bismillah, saya yakin atas pertolongan Allah, saya sama Desta akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak ini. mungkin ada perjanjian apa lagi? Ya, soalnya semuanya udah disepakati sih dari saat sebelum sampai ke pengadilan ya. Iya, tapi anak-anak sih alhamdulillah juga ini alhamdulillah ya, pertolongan Allah, mereka sangat kooperatif sih gitu, dan kita tetap harus dampingin mereka banget, apalagi kan pemerintah ini di mana-mana mereka juga udah megang sosmed segala macam itu mereka udah lihat. Jadi sebelum mereka melihat pemberitaan itu, ya sebelum mereka melihat pemberitaan itu kita udah kasih tahu mereka duluan gitu. Jadi mereka nggak dengar dari orang lain atau dari isu-isu yang beredar, tapi dari kita berdua langsung. Iya, ya kurang lebih sesuai yang dibilang sama hukum bisa. Kita berdua sih sama-sama karena kita emang ada rumah yang memang satu lagi ada gitu, jadi ya kita kesepakatan aja gitu, mau di mana. Kadang ya kita suka bolak-balik juga karena kan ya emang anak-anak kita gitu. Tapi anak-anak udah terbiasa dengan kondisi ini berarti 10 tahun ini. Iya, ya mereka sih curiga udah pasti ya, namanya juga anak pasti. Tapi kita selalu mengupayakan supaya tetap selalu ada. Jadi kita nggak pernah ada, alhamdulillah nggak pernah miss sama sekali ketika mereka butuh kita berdua sih gitu. Itu aja. Sebenarnya banyak sih Mbak, jadi saya nggak bisa share di sini sekali lagi, ini masalah pribadi kita berdua gitu ya. Jadi itu aja sih, pokoknya adalah hal-hal yang kita nggak bisa share di sini. Cak, selama ini kan katanya 10 tahun membina rumah tangga dan tidak kuat untuk mempertahankannya ya. Tapi sempat ada juga komunikasi antar kedua belah pihak keluarga juga terkait hal ini. Kita udah mengupayakan semuanya, keluarga juga support kita semuanya apa yang terbaik gitu. Jadi ini nggak semudah itu gitu. Jadi ya beginilah hasilnya, yang mudah-mudahan semoga yang terbaik gitu aja. Oke. Perbedaan prinsip apa sih yang akhirnya
Ya itu tadi aku nggak bisa share, jadi mohon doanya aja sih, itu aja. Dan yang terbaik, makasih banyak. Lagi mungkin semuanya sih jelas ya, maksudnya kita hak asuh bareng-bareng semuanya sampai membesarkan anak-anak bareng, nafkah semua itu ditentukan semuanya anak-anak, terus semuanya udah ditentukan. Jadi sering bahas mafia TKW ilegal, Uya Kuya mengaku sering mendapatkan ancaman. Presenter Uya Kuya belakangan ini sedang gencar membahas soal mafia tenaga kerja wanita atau TKW ilegal. Disukai beberapa pihak, bahkan Uya mengaku pernah mendapatkan ancaman ingin dibunuh. Uya mengaku tak peduli akan ancaman tersebut karena ia menilai pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tersebut banyak merugikan dan membuat sengsara para TKW. Uya mengatakan ia sangat ingin menghilangkan mafia TKW ilegal ini karena geram dengan perilaku mereka yang menipu para TKW. Menurut Uya, banyak TKW di luar negeri yang tak mendapatkan pekerjaan layak dan kerap ditelantarkan. Tak hanya itu saja, banyak pula agensi yang melakukan perdagangan manusia berkedok rekrutmen TKW ini. Nama asli mungkin tetap pakai. Untuk calon jadi DPR ini tetap pakai Surya Utama. Astrid adalah Astrid Margareta, cuman ya mungkin kita nggak tahu nanti apakah Surya Utama Uya Kuya apa Surya Utama aja, kita nggak tahu. Itu aja. Oke, kelanjutan dari yang TKW gitu gimana? Oh iya. Lanjutan dari TKW kita tetap mengadvokasi para teman-teman yang ada di luar negeri, gitu kan. Sekarang kan concern saya kalau untuk yang di luar negeri adalah TKW yang terlantar, yang tidak mendapatkan haknya. Sekarang juga banyak juga ternyata TKW atau PMI yang berangkat ke sana tapi ternyata ditipu sama agen-agen yang ada di daerah-daerahnya. Sekarang kita baru menerima laporan banyak orang-orang yang ternyata sampai sana mereka nggak ada pekerjaan, terlantar di pinggir jalan dan tidak ada pekerjaan. Itu yang sekarang lagi saya usut tuntas. Kita perjuangkan. Dan juga ini butuh keseriusan dari pemerintah juga bahwa nasib-nasib mereka harus diperhatikan dan agen-agen nakal atau PT-PT nakal yang ada di sini benar-benar harus ditindak tegas. Dari kemarin juga kita sempat di Hongkong menengok orang-orang yang sakit koma. Terus kemarin kita bilang ada yang harus dipulangkan, kita akan pulangkan ke sini. Dan kita mempertanyakan mana nih agen sama PT-nya tidak bertanggung jawab karena dia di sana baru 13 bulan. Karena kan 2 tahun harus tanggung jawab PT sama agen kan. Tapi alhamdulillah kemarin langsung ada agennya tiba-tiba ngubungin keluarga yang bertanggung jawab. Terus yang lebih concern lagi adalah inilah teman-teman TKW yang pada ditipu-tipu sama penipuan online. Yang sekarang lagi concern saya, makanya kemarin kenapa saya bongkar banyak soal di penjara, karena ternyata setelah diinvestigasi ternyata kasusnya itu pelaku-pelakunya ternyata kebanyakan penipu-penipu itu di dalam penjara yang mereka diharuskan mencari duit di sana untuk ya menipu. Modusnya ini juga perlu diketahui karena ini modus yang udah bertahun-tahun, 2017, 2016 sampai sekarang nggak tuntas-tuntas. Tapi kenapa baru sekarang akhirnya kemarin ada keseriusan dari Dir Lapas untuk menangkap beberapa belas orang yang udah penipunya di dalam penjara. Tapi saya yakin bukan hanya itu aja, masih ada puluhan bahkan ratusan orang yang di dalam lapas itu menipu. Modusnya adalah gini, mereka memakai foto-foto palsu, polisi ganteng, pramugara, pilot, terus habis itu orang kayak pegawai Pertamina atau BUMN yang kerja di kilang minyak, memakai foto-foto orang-orang itu untuk mendekati calon-calon korbannya, ibu-ibu, bahkan sama nenek-nenek ada yang kena kemarin ngadu, cucunya minta tolong neneknya disadarkan. Kalaunya hanya penipuan. Jadi mereka didekati dengan diiming-imingi, dipacarin lah, kencan dijanji dinikahin. Habis itu mereka diperas, mereka ada aja janji bilangnya butuh ini, butuh ibunya sakit, anaknya sakit. Terus nanti mereka disuruh, kan udah pacaran ya, disuruh video call seks. Nah, tidak senonoh, direkam dan di screen record sama mereka. Nah, itu dijadikan bahan untuk pemerasan terhadap bunda-bunda ini. Mereka bilangnya bunda-bunda. Ayah bunda jadi. Nah, nanti modusnya bukan di situ awalnya. Jadi kalau polisi, mereka kan udah punya video tidak senonoh itu kan, si penipunya. Jadi tiba-tiba ada telepon dari kepolisian. Ini yang kena istri polisi nih, yang ngadu bukan TKW, istri polisi. Istri polisi ngadu ke saya. Dia ada hubungan dengan cowok online ini. Tiba-tiba ada video call yang tidak senonoh. Tiba-tiba ada dari kepolisian Papua nelfon, Bu, ada penggerbekan razia handphone
Dan ternyata ditemukan di handphone polisi ini ada video tidak senonoh bersama ibu. Apa benar? Iya, pada takut dong, padahal ini istri polisi juga kan. Akhirnya dibilang kalau misalnya mau tidak tersebar, transfer 60 juta, katanya alasan untuk bayar wartawan, satu wartawan 10 juta. Udah, ditransfer nih 60 juta. Tiba-tiba, nanti ada lagi, Bu, ini ada Kadif Propam mau nelfon, palsu. Palsu, itu semua palsu. Oke, untuk selesai transfer lagi 100 juta. Nanti ada PK Polda, PK Polri palsu. Tapi ibu ini kan akan ditakut-takutin terus karena kan terancam disebar. Sampai orang ini penipunya tahu ibu ini kerja di instansi mana, di dinas mana, karena dia kan sosial media itu sangat terbuka. Itu kalau polisi. Kalau pegawai perminyakan, pelayaran, modusnya gini. Dia memakai foto cowok ganteng dengan anak kecil, dibilang duda. Terus dia bilang adalah ini sayang anak, terus dipacarin kan bunda-bunda ini. Terus dibilang aduh anak gue sakit nih atau orang tua sakit, dikasih video sakit palsu. Ya kan, orang dari Google ada nenek-nenek dikasih tuh bapaknya kan. Nah dibilang saya mau pulang tapi kan mesti ke daratan dari Papua atau dari Riau kan. Nah butuh ada orang ngejamin, ditelepon lah nih, telepon HRD kantor. Ditelepon. Saya dari HRD perusahaan ini, dia tuh ada lengkap tuh tag perusahaannya. Untuk bapak ini bisa pulang ke mudik harus ada penjamin. Nah, ibu dijamin, harus bayar 10 juta. Nanti dibilang udah selesai ditransfer, tapi untuk ke daratan mesti pakai helikopter atau speedboat. Helikopter 20 juta, speedboat 18 juta, 15 juta. Berita selanjutnya datang dari Soimah Pancawati yang mana dikenal sebagai guru vokalis yang galak. Penyanyi Soimah Pancawati menjadi guru vokal untuk beberapa anak didiknya. Salah satu anak didik Soimah adalah Chelsea Tilford. Setiap membagikan ilmunya ke anak-anak didiknya, Soimah tak pernah meminta bayaran. Soimah menerima Chelsea sebagai anak didiknya lantaran memiliki potensi di industri musik. Soimah yang kini berusia 42 tahun ini membagikan banyak ilmu bernyanyinya kepada Chelsea sejak 6 bulan lalu. Soimah kini bangga setiap mendengar suara Chelsea. Istri dari Herwan Paradoko itu juga mengajarkan mental supaya kuat dan mampu bertahan di industri musik Indonesia. Chelsea Tilford senang bisa mengambil banyak ilmu dari salah satu penyanyi terbaik Indonesia itu. Totally semuanya kalau menurut saya tidak ada yang miss karena memang saya melihat Chelsea ini adalah anaknya fast learning, jadi cepat untuk belajarnya. Jadi dan masih ada kepolosan itu yang betul, innocent-nya tuh masih kelihatan banget. Iya, karena mungkin ketika itu adalah first start-nya, awalnya gitu. Tapi menurut saya dari awal yang sudah sangat luar biasa ini pasti kedepannya ketika sudah mendapatkan banyak masukan, banyak ilmu dari berbagai macam trainer, baik itu mungkin tidak hanya dari sisi vokalnya, tapi di di actionnya nanti has to be seperti apa sih ketika menyanyikan lagu ini, ketika menyanyikan lagu yang berbeda, terus memakai baju yang seperti apa. Yang paling penting adalah menurut saya bisa melihat Chelsea adalah anak yang sangat luar biasa. Dia first learning itu yang paling penting kalau menurut saya gitu. Jadi untuk kedepannya hopefully dengan banyaknya dukungan dari banyak orang yang totally support ke Chelsea, kedepannya dia akan sangat luar biasa. Mbak Maya mungkin boleh tambahin sedikit konsep mungkin yang paling cocok untuk fashion Chelsea sendiri apa? Mungkin dari Mbak Maya. Yang paling, kalau aku lihat dia bisa ke macam-macam, bisa hip hop bisa ya street style bisa. Tapi yang aku lihat dia tuh ada sisi glamnya, glamournya itu menonjol. Jadi misalnya mau street style tapi glam gitu loh, hip hop tapi glam gitu. Karena memang udah tampilannya elegan. Gitu menurut aku sih. Dangdut juga elegan gitu. Mas Eko mungkin? Iya, saya juga melihatnya sama seperti Mbak Maya. Ketika Chelsea ini nanti membawakan banyak genre lagu yang berbeda, yang sesuai dengan karakternya dia, sudah pasti style apa aja bisa dibawakan sama Chelsea. Kayak Maya aja lah. Maya itu kalau mau dikasih baju gaun gini dia bisa benar-benar iya. Ini bunglon, jadi makanya tadi kan iya baju apa aja ya. Pendek, kalau mantul di rumah. Ya kita kan jadi orang tuh harus bisa memilah-milah. Begitu juga saya nasihat juga sama Chelsea. Jadi
jadi artis sama di rumah itu harus benar-benar beda. Ketika di rumah kamu jadi dirimu sendiri. Di rumah tuh jangan jadi artis. Jadi artis tuh di panggung aja. Capek hidupmu nanti stres lama-lama gila loh. Iya jadi makanya ketika di rumah saya benar-benar menikmati. Biarin orang bilang mau kayak babu, kayak mau apa. Bodoh amat, ini hidup saya. Tapi ketika di panggung selama masih ada make up, baju bagus, tetap ada cantik ya. Kamu harus banyak belajar di sini. Aduh. HP itu nggak ada masalah. Oke, Chelsea, awalnya jujur ya, awalnya ketika mentorin sama Mae, awalnya jujur ya, nerima nggak sih atau mau nggak sih? Awalnya jujur. Awalnya mau nolak tapi takut, nolak takut, nolak makin galak, ntar nggak nolak ya galak juga, mau terima nggak terima. Kalau saya sih paham ya, jadi kan memang genreku ini kan sebutannya sinden, nggak pas lah. Kan aku nggak, itu kan bukan wilayahku, pasti dia sebagai anak pasti berontak. Tapi mamahnya kan, aku tuh jadi dia mau. Inilah jawaban monhok dari Ayu Ting Ting usai dicibir gara-gara menjual baju bekas pakai. Ayu Ting Ting baru saja dicibir netizen usai menjual baju bekas layak pakai miliknya pada Sabtu, 27 Mei 2023. Pelantun lagu Sambalado itu justru memberi jawaban yang monhok. Ia mengaku menjual baju-baju tersebut yang nantinya hasil penjualan akan disumbangkan. Pasalnya, warga sangat antusias untuk membeli baju-baju yang ia pakai. Cuma kan biar orang pada tahu aja, biar ramai, biar barangnya habis juga. Nggak tahu teman-teman media udah nongol. Bayu alasannya sampai luar kota katanya datang ke kota. Iya tadi ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Madura, ada yang dari Jawa, dari mana aja datang nyampe. Kebetulan dia lagi di sini, katanya lagi di Jakarta. Bayu kemarin sembahin Ada. Ayu kenapa sih mau turun langsung, kan biasanya pada jualnya online di medsos, kenapa? Kita kan turun langsung udah gemes banget lihat barang-barang. Ini sebenarnya dari sebulan yang lalu saya udah nyuruh ibu. Cuma kan saya kalau milihin barang kan nggak bisa sendiri karena kan ada barang yang ada barang sisa. Jadi kemarin sore kita mulai merintis barang itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Ada ibu juga, ada saya juga, ada saya juga dibantu. Ya, baru deh tuh kalau nggak saya gerakin, ada nggak gerak-gerak, itu kamar udah kayak apaan tahu barang semua isinya. Terus sekarang kan enak buat foto pada Allah semua. Senang banget, seru. Saya malah ketagihan nih, ntar kalau ada barang-barang lagi, ini sepatu belum? Sepatu kan? Ya, sepatu belum. Kalau tas nggak ada yang mahal. Nggak ada, ya. Sepatu paling, sepatu, sendal-sendal, sepatu bilkis, sepatu anak, sendal anak belum. Ayu, tadi ada yang belanja sampai 4,5 juta Ayu. Iya, nih mana tadi coba? Ada di bawah barang Ayah juga nggak, Boy? Iya, Ayah belum jual, Ayah belum. Ayah kan polis ya, jadi dia milih barang itu lama. Kan Ayah ada nggak barang yang berkesan dan susah pengen dijual baju yang banyak kenangannya gitu. Pokoknya itu tadi yang saya keluarin yang di box ini. Yang terakhir ya Teh? Iya yang terakhir. Saya maju pengen jual, tapi kan pengen ngejual maksudnya dari kemarin sore masih sayang mulai ini kita kan kesini lagi. Dan ada yang saudara juga yang aku bikin. Iya ada foto. Iya ada tadi celana jeans tuh, celana jeans. Barengan bedanya tuh cocok ini. Ada saya Mbak Eti. Berat banget nggak sih ngelepas barang kenangan apalagi sampai album saya sendiri Kak? Iya berat, tapi kan udah bertahun-tahun saya simpan. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.